Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Isna. Kali ini kita akan membahas mengenai peran iman dan kedekatan kepada Allah pada self-healing. Jadi kalian pernah gak sih ngerasa kayak berat banget ngejalanin hidup, masalah yang numpuk-numpuk, tugas yang menumpuk-numpuk, kalau memutuskan sesuatu tuh takut gak cocok sama yang lain, kayak nanti jadi salah lagi deh gitu. Kadang pemikiran kayak gini tuh yang bisa ngantuin pemikiran kita kan. Kadang itu tuh bisa bikin kita gak berkembang dan jauh lebih sedih nantinya. Nah, banyaknya pikiran yang menumpuk itu, kita tuh jadi gak bisa langsung memutuskan sesuatu. Jadi kita tuh tanpa memikirkannya terlebih dahulu sebelum bertindak. Bisa seperti itu ya, karena itu tuh bisa membuat kita justru lebih terpuruk nantinya. Jadi kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa kayak gini? Karena apa yang kita putuskan tadi, teman-teman, itu adalah hasil pemikiran kita yang kita tuh masih dalam keadaan yang rumit. Pemikiran kita tuh masih dalam keadaan yang rumit. Jadi keputusan yang kita hasilkan itu tuh bukan keputusan yang bijak, bukan keputusan yang baik. Nah, pasti juga gak sedikit dari kita kalau lagi capek-capeknya dalam tanda kutip mental kita itu tuh rasanya pengen banget buat healing. Ya enggak, iya kan? Dan ternyata ya teman-teman, dalam Islam healing itu tuh termasuk yang dianjurkan loh. Kalau kita ada muhasabah di dalamnya. Kenapa dianjurkan, Kak? Nah, jadi gini, banyak sekali dari kita kalau capek dan ngerasa stres sama tugas misalnya, mesti itu kita tuh kayak ngeluh gitu dan bisa ngelakuin hal-hal yang bikin kita tersakiti. Ngeluh sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi jangan yang kita selalu terlalu dalam kesedihan gitu, yang namanya nggak boleh. Nah, mungkin juga bisa bikin kita jadi nggak bisa cari jalan yang terang, gitu kan? Kenapa gitu? Karena pikiran kita lagi rumit-rumitnya. So, di sini jangan sampai kita melakukan hal-hal yang justru dilarang untuk dilakukan. Dengan kita bisa mengubah pola pikir kita, mulai dari sekarang. Dengan apa? Dengan bantuan untuk melakukan self-healing ini. Dan kalian tahu, self-healing itu tidak melulu tentang bagaimana kita harus mengatur pernapasan kita, main ke tempat yang menenangkan pikiran, nonton film, shopping. Memang itu tuh bentuk dari cara kita untuk melakukan self-healing itu. Tetapi ada lain juga loh. Apa tuh? Yap, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa begitu? Nah, sesuai yang telah Allah firmankan dalam Qur'annya, Surat Al-Ankabut 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika min kitabillahi wa aqimus shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Allah yang telah diwahyukan padamu, dan tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini diterangin bahwa Allah tuh memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran sebagai pencerahan hati dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi bentuk lain dari self-healing ini tuh dengan membaca Al-Quran dan menunaikan sholat ya teman-teman. Tuh, dicatat. Dengan mengerjakan dua hal itu, kita tuh bisa jauh lebih tenang dalam menjalani hidup. Mendirikan sholat tuh bukan yang kita tuh sholatnya kayak cepet-cepet terus bacaan Qur'annya cuman asal-asal baca. Itu bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi tetap dengan kekusyukannya. Nah, mungkin
kita tuh bisa memulai melakukannya itu dengan terpaksa, tapi lama-lama mungkin kita tuh juga akan terbiasa melakukannya. Dimana jika kita mengalami masalah, kita akan berusaha kembali kepada Allah, kembali mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena Allah lah satu-satunya penolong kita di saat kita ada suatu masalah. Siapa lagi kalau bukan Allah? Ya mungkin nanti bakal ada yang bantu kita, tapi itu adalah bentuk bantuan Allah melalui perantara orang lain. So, di sini kita dapat ngambil kesimpulan bahwa di saat kita ada masalah, kembalikanlah masalah itu kepada Sang Pemilik segalanya. Dengan usaha kita sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus sebagai self-healing kita. Begitu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.